gokil ya. Nih ya, bak lu nih. Oh gila, proper banget, sampai ada mic-nya segala loh. Gue udah gak ada colokan lagi sekarang sebelumnya. Colokan apaan? Apa? Colokan apaan? Ini udah gak ada colokan buat cek lagi sekarang kan. Oh, pakai itu kan, pakai Iya wireless, tapi kan wireless. jelek, ada lag-nya. Oh iya, ada lag. Kalau Zoom meeting tuh selalu dimintanya pakai yang nancep. Tapi kan lu bisa pakai yang itu, yang Type C. Udah ada yang Bisa. Cuman kalau Zoom kan biasanya baterai gue cepet habis ya. Jadi gue sambil nyolok. Ya gitulah. Kadang-kadang perusahaan ponsel tuh suka terlalu edgy. Kalau itu memang teknologi udah harus kesana semua. Ya mereka aja pengen jualan headset wireless sebenarnya. Yakin gue. Bisa jadi. Terus jadi ya gitulah bro. Jadi gua Gimana 2000 berapa ya? Gua 18, 19, 2018 gua bukanya. 18. Beda setahun doang sama gue. Ya cuman gua kopi gua dari 2006 ikut sama si Kopi Teko. Kopi Teko tuh yang di Lawan Sketeng Lause. Hmm. Itu ownernya Kuntum. Ya, tahu. Gitu gua liat pabriknya kan di Sentul, oh gila sih. Ya itu mah udah skala gede banget. Tapi dia kayaknya tetap jalan aja tuh pandemi. Kayaknya beda market nggak sih? Maksud gue dia pasti peminum rumahan dong. Ya perumahan, dan dia mungkin head to headnya sama Liong lah. Iya, kan ada Bogor tuh ada Kopi Mantep, Kopi Teko, terus yang punyanya Piala. Kobudi itu Piala. Deli Brew. Piala juga termasuk. Piala juga, ya gue pernah beli itu. Oplet. Kopi Oplet. Oplet. Oplet tuh punya Kobudi bukan sih yang ST Deli Brew? Kayaknya sih. Dia juga ada pabrik tuh kayaknya. Ya kan? Setahu gue di Jalan Pahlawan situ juga ada pabrik kopi soalnya. Mungkin itu ya. Gimana nih bro? Kayaknya gue perlu kenalin lu ke audiens gue nih. Halo, saya dulu rokoknya. Halo, Jadi ini ponakan-ponakannya Angko. Owner dari Third Wave Kopi. Yo. Jadi gimana nih sejarahnya Third Wave ini berdiri? Bentar, lu sendiri backgroundnya kopinya udah cukup lama ya sebelum ada Third Wave? Bisa dibilang gue belajar kopi itu dari tahun 2013. Lumayan lama ya. Mungkin kalau dibilang kenapa akhirnya gue masuk kopi, gue kan dulu kuliah di Prasmul ya, Prasmul. Prastia Mulia di BSD. Itu memang dia itu terkenalnya business school. Jadi syarat kalau mau lulus dari kampus gue, angkatan gue tuh 2012, itu lo harus punya bisnis dan harus jalan. Harus punya bisnis. Harus punya bisnis. Terserah lo mau bisnis apa aja, asal halal. Ya. Ya maksudnya jangan yang jahat-jahat gitu Oke. ya. Terserah lo mau bisnis fashion, kopi, furniture, atau consulting. Yang penting sudah operasional dan ada revenue streamnya yang masuk. Gila. Enggak. Syaratnya itu ya. Syaratnya itu ya bisnisnya harus yang punya potensi profitable lah. Jadi real lah ya, bukan Real. dibikin-bikin gitu. Nah itu senior gua, Tuku senior gua tuh, Mas Tio. Ya. Terus dosen gue juga ada yang bikin, kalau lo tahu Twin House di Jakarta. Oke. Nah itu juga dosen di Prasmul, banyak belajar juga gue dari dia. Terus Jadi referensi buat sekolah bisnis boleh juga nih Prasmul nih ya. ya ini bukan advertorial, tapi kalau Prasmul mau transfer boleh aja sih. Ntar kita tag. Oh tag aja beneran. Gitu, jadi akhirnya kan gue mikir ya, senior gue tuh yang hebat-hebat pada bikin dompet, Ya, voyage gitu kan. Oke. Ada yang bikin jeans, ada yang bikin sepatu. Dulu senior gue tuh angkatan fashion nyebutnya. Ya anak-anak streetwear lah. Ya. Kebetulan gue sama teman-teman gue kan mikir, ya kita nggak se-fashionable itu. Kita bener-bener anak kosan apa adanya gitu kan. Nggak paham. Akhirnya kita coba pengen masuk ke industri yang sehari-hari, F&B lah. F&B. Mikir mau jualan apa, tapi ternyata gue sama partner gue nih ada 4 orang lagi. Itu setiap pagi sebelum ngampus kita pasti ngopi. Entah kopi apapun itu. Iya. Ada yang doyan kopi tubruk, ada yang kopi saset. Iya. Gue kopi saset jujur. Sampai akhirnya waktu itu
apa kita jualan kopi ya, jadi barista gitu, kayaknya asik deh. Oke, itu cuma obrolan di warkop tuh ya? Awalnya gitu, obrolan di kosan malah. Oke, di kosan, oke. Obrolan di kosan, terus kita cari-cari referensi, ketemulah yang Cikopi. Terus kita lihat, apa nih ada manual brew, apa nih espresso, kok bikin kopi ribet. Terus kita coba main, waktu itu tuh Pak Tony Wahid masih nulisin salah satu referensi kalau mau main, ada Vilo Coffee. Dulu zaman dia masih di daerah Pondok Labu, Ragunan situ lah. Ya udah gua sama teman-teman main gitu kan. Kita pengen tahu kalau buka coffee shop tuh perlu alat-alat apa aja sih. Ketemu waktu itu langsung sama Mas Dian dan waktu itu masih ada adiknya Mas Tegar gitu kan. Pertanyaan pertama yang mereka lontarin, Masnya biasa ngopi apa Mas? Oh, Kalau di rumah gitu loh. Kita kan tadinya mikirnya kita pengen murah, kita pengen jualan pakai manual brew, cuman kita nggak ngerti gitu ya. Akhirnya sama dia, ya udah Mas, sini tak seduhin dulu. Dia bikin, gue inget banget waktu itu pakai Chemex, Dolok Sanggul. Gue yang terbiasa kalau minum kopi-kopi saset. ya kopi saset atau kopi yang apa, kalau yang ada kopi gitu yang instan yang masih ada ampasnya juga kan hitam ya biasa kopi tubruk. Gue kaget lah, kok ini kopi warnanya merah. Oh, karena di filter itu ya? Karena di filter. Terus dia kan juga light terus mungkin ya. Terus pas gue minum, gue udah expect bakal pahit. As per usual, ya mungkin bukan pahit tapi lebih ke arah cokleti banget gitu kan, kayak yang kita biasa kenal lah, rasa yang udah lumrah, karamel. Kok kopinya manis? Itu tanpa gula? Tanpa gula, terus ada notes teh gitu kan. Gue tanya kok bisa kayak gini. Nah barulah dari si Vilo Coffee ini ngejelasin lagi nih ke gue belajar lagi, orang baru ketemu kok diajarin gue, seru juga gitu kan. Terus tawarin mau nyoba nggak bikin sendiri gitu. Ya udah kita coba, ternyata lama-lama tertarik. Akhirnya gue sama temen-temen tuh firm, oke men, ini industri yang harus kita masukin karena kita nggak sekedar jualan, ini kayak ada meaningnya gitu loh. Kita bisa nyajiin cita rasa Indonesia, ngenalin kopi-kopi yang enak, dan bikinnya tuh nggak cuman apa ya, bikin kopi itu akhirnya nggak cuman seperti rutinitas, tapi ada seninya gitu kan, ada craftnya. Nah akhirnya kita waktu itu ngambil kelas di Bandung, belajar lebih serius. Dulu tuh masih di Morning Glory ada SCAE kampus, sekarang juga masih ada. Ngambil intro barista di sana. Akhirnya gue buka kecil-kecilan tuh kedai kombi. Sampai pelan-pelan ketemu investor. Sempat buka di mall, di Tang City Mall. Si kombi ini dia yang bikin kita yang tadinya kombinya cuma pakai karton doang tuh, dikasih lampu bawahnya, jadi punya mobil beneran. Bentar, jadi kombinya itu tadinya cuma gambar doang? Lo kalau ngelihat IG gue postingan paling jadul pak. Hah? Si kombi itu? Si kombi itu awalnya ya cuman kayak print out cardboard doang. Itu dulu banget 2000 berapa tuh. Yang di kedai kombi ini? Yang kedai kombi itu dulu ya gue cuman jualan pertama tuh gue di Mall Alam Sutra, ikut bazarnya kampus. Ini yang gambar ini? Oh bukan itu. Nih. Dulu gue cuman kayak gini nih. Itu gambar? Iya ini gue print out. Beneran? Bukan beneran. Gue print out biar ketahuan. Oh gue mau jualan tuh kayak food truck gitu. Dulu kan zaman-zamannya chef tahu kan? Iya. Belum itu. Oke, ini tahun berapa bro ya? Buset, itu udah lawas banget 2014 coy. Oke, ini lagi Filsuf juga baru keluar kayaknya. Iya, ya kita sebenarnya udah mikirin duluan sih, terus pas nonton Filsuf kayak langsung tertegun gitu kayak ini apa yang kita pikirin. Anjir. Mereka jadiin film. Seru banget. Kayak kisah hidup gua lo filmin, seru banget. Dan kita jualannya tau nggak lo di mana? Kan namanya bazar itu kalau dulu kampus lo hoki-hokian ya, lo dapet posisinya strategis apa enggak? Iya. Gue tau banget di tengah Mall Alam Sutra itu ada Starbucks sama Jeko. Gue udah bilang ke temen gue, Ling lo yang ambil undian, tapi lo doa dulu malam-malam. Jangan sampai kita jualan depan Starbucks. Oke Dra, sip tenang. Besok paginya dia undian jam 9 pagi nelpon gue, Dra kita depan Starbucks, mantap. Oke John, kita terabas aja kapitalis terbesar ini. Tapi ya ternyata dari situ kita ya balik lagi, kopi itu kan bikin ketemu banyak orang ya. Betul. Ya yang tadi gue cerita, ketemu investor, akhirnya kita buka di Tang City Mall.
Dan itu berlanjut, akhirnya dari bisnis yang gue mulai dari semester 3 itu yang bikin gue sama teman-teman gue lulus. Oke. Dari bisnis project itu. Nah akhirnya kan karena gue udah kecemplung di dunia hitam ya, Itu. ya cuman itu yang gue paham. Makanya ketika lulus ya gue pikir gue harus buka coffee shop di Bogor. Oke. Gitu. Dan kebetulan rumah keluarga ada di posisi yang cukup strategis. Betul. Dekat Tugu Kujang gitu kan. Gue coba propose keluarga, mau nggak kita bikin bareng-bareng nih, supaya keluarga juga kan tiap weekend ketemu terus. Sebenarnya cita-cita dasar utamanya tuh kita pengen kalau ada teman-teman kita yang udah kerja jauh kemana, melanglang buana Jakarta atau bahkan luar negeri, pas pulang balik ke Bogor tuh ya mainnya ke tempat kita. Ada tempatnya lah ya. Kayak filosofinya Terweb itu kayak kita pengen kita itu bisa kenal, bisa deket sama customer, bisa hafal preferensi mereka. Jadi mereka yang tadinya cuma sekedar customer itu bisa ada emotional engagement, akhirnya jadi teman, jadi langganan gitu loh. Jadi kita setiap kali ketemu nih, kalau gue lagi nongkrong di depan, pasti tiap hari ada aja nih customer yang kita udah kenal. Halo Karadia, halo Mas ini apa namanya, Tenovi dan suaminya. Banyak banget kenalan baru yang ya tadinya customer tapi akhirnya udah kayak keluarga sendiri gitu rasanya. Kayak lu kan sama ponakan-ponakan lu ya. Oke, jadi awalnya dari situ ya. Awalnya dari situ. Tapi Terweb itu kan bukan sama teman-teman lu dong. Beda nih. Jadi gengnya beda lagi nih antara Kombi sama si Terweb. Betul. Jadi kalau yang Terweb ini, karena balik lagi kan ini adalah usaha di rumah keluarga ya. Nah, gue mau nyoba ngelahirin brand baru gitu loh. Brand baru yang ya menurut gue lah, kita coba masuk ke market baru yang beda sama Kombi lagi. Karena kalau menurut gue Kombi sudah terbentuk sendiri marketnya, gue pengen bikin sesuatu yang baru lagi. Nah makanya gue bikin branding baru Terweb Coffee ini. Oke, jadi lo di Kombi masih tetap ada kepemilikan di Kombi? Masih. Oke. Gue kemarin baru dari Lido. Lo buka Terweb ini, teman-teman di Kombi itu tidak ada konflik kepentingan atau apa? Oh enggak, malah gue supply ke mereka. Oke. Lu daripada ribet nyari barang apa, dari kopi roastery atau apa, ya ibarat kata kan knowledge yang gue pelajarin di sini. Karena bedanya sama Kombi, dulu kan kita berlima. Terus yang namanya usaha rame-rame, pasti ada suatu saat ada yang harus kerja, ada yang mungkin ngedirin usaha sendiri dan lain-lain. Ya akhirnya ya kita kalau di sana jatuhnya bagi tugas. Oke. Tapi kalau di sini kan bisa dibilang gua harus bisa sedikit banyak menguasai setiap aspek ya. Operasional, marketing, human resource, finance. Lo CEO-nya lah ya. Chief everything officer. Kalau ada yang nanya di sini sebagai apa, seksi sibuk. Oke. Gitu. Paham. Nah, apa yang gue pelajarin di sini, pengalaman gue di sini itu juga tetap dipakai buat improve si kedai Kombi. Gitu. Jadi ya inline lah semuanya. Nah, kalau gue lihat nih secara desain, arsitekturnya lah, ini kan kayak di proper banget direncanakannya ya, bener ya? Benar. Nah, ini ide awalnya gimana bro? Kalau boleh sharing bro. Ide Sebenarnya awalnya bentuk sama konsep kayak gini lah ini kurang lebih. Ide awalnya tuh apa ya? Kayak kebetulan keluarga gue itu emang pecinta barang vintage. Oke. Kalau lo tahu rumah ini juga rumah tua ya, dari tahun 62. Ya, kelihatan ini. Iya kan? Dari tahun 62. Terus keluarga gue pribadi, bokap, nyokap suka VW Kodok, suka VW Kombi. Jadi kita pengen desainnya di sini tuh agak retro vintage. Karena kalau kita lihat kompetitor-kompetitor kita yang lain, mostly kan mainnya clean look, Scandinavian atau yang industrial tapi clean gitu kan. Nah kita pengen coba main aksen bata, kita pengen konsepnya garden karena ya rumah almarhum nenek ini memang tamannya paling enak sih. Iya, betul. Kayak kita ngebayangin orang kalau dulu gua ngopi di Jakarta atau di BSD itu kan biasanya di ruko, di gedung. Kadang gua agak sumpek gitu. Apalagi ya gua ahli hisap kan. Nah kita pengen bikin di sini bangunannya itu bisa ngeblend well sama si alam, sama si kebunnya tanpa dia itu kontras. Especially ternyata di sini kan daerah heritage. Ya. Yang lu banggain bro dari Terweb? Dari Terweb ya? Iya. Yang paling lu banggain lah.
nggak mau dibilang sombong tapi banyak. Bagus juga sombongnya. Dengan segala kerendahan hati yang saya miliki, saya cuman pengen bisa bilang di sini experience orang yang ngopi di Terwave itu mungkin berbeda dari di tempat yang lain. Karena kalau buat gue, ya ini ajaran almarhum dosen gue juga ya. Kemarin ada Pak Freddy itu di Trasmo. Ya. Dia ngomong 100 hal, gue cuma inget satu. Namanya juga ya mahasiswa ya. Iya. Tapi yang ngena banget di gue yang namanya brand itu kan janji. Nah kalau kita ngomong Terwave sendiri ini kan lekatnya sama specialty coffee ya. Specialty coffee itu kan kita ngomongin craftsmanship, kualitas. Dan itu tuh nggak bisa nyampe value-value itu customer kalau misalkan ya nggak dilengkapin dengan branding yang kuat. Terus pegawainya barista-barista dan tim chef di belakangnya itu nggak bisa menghasilkan produk yang bagus. Terus ya interaction sama brand kita di Instagramnya itu kaku, itu nggak akan bisa nyampe gitu loh brand Pramus tadi. Nah di sini kita pengen bangun itu kan sebenarnya sense of community. Kayak yang tadi gue bilang, orang datang ke sini ketemu sama baristanya, itu ada saatnya mereka bisa ngobrol, mereka bisa boleh bebas nanya soal kopi. Kita sering sharing dan kita juga sering belajar juga dari customer. Banyak customer yang memang orang kopi juga datang ke sini, sharing, kita saling belajar. Dan anak-anak juga bisa upgrade kayak sekarang nih produk knowledge-nya, bisa ngerti dalam tentang kopi. Mereka juga rajin ngulik sendiri, rajin nyeduh, rajin ikut kompetisi, bahkan ada yang udah berhasil menang latte art dan lain-lain. Itu bukan karena kita push, tapi kita berhasil numbuhin passion di mereka. Karena nyeduhnya pakai passion, masaknya pakai passion, akhirnya value yang tadi itu nyampe ke customer. Itu yang bikin orang-orang itu ya kita punya customer yang cukup loyal lah, yang bener-bener deket akhirnya sama kita. Jadi bener-bener yang gue banggain di Terwave ini adalah experience-nya sih. Sense of belonging, kayak lu datang ke sini, lu bukan datang ke coffee shop sekedar coffee shop. Lu kayak bertamu ke rumah teman lama lu. Gitu. Ya kita pengennya dari pertama kali orang datang pasti harus ada yang teriak, halo selamat datang, udah disambut gitu kan. Itu jujur ya, itu hal yang paling hangat menurut gue sih. Iya. Dari semua coffee shop, ketika lu datang masuk, welcomingnya itu menurut gue tuh hangat banget. Karena kadang kan ya mungkin beberapa orang yang nggak terbiasa ngopi gitu, datang coffee shop itu ya mungkin belum paham produknya, belum berani mencoba. Nah ini kita, Phil. Nah ini kita berhasil kayak yang tadinya nggak ngopi akhirnya mau nyobain. Terus kita juga bisa kerjasama banget sama Komunitas Kopi Bogor karena kan kita bukan superhero ya. Kita nggak bisa sendiri di sini. Ternyata kita ada gabung sama komunitas, kita sempat ikut acara Thousand Cups, kita pernah bikin public cupping bareng-bareng. Pas bikin public cupping, roastery itu pada nyumbang gitu. Kayak kita kan pernah bikin acara namanya Bogor Punya Kopi. Jadi kayak kita open kalau ada yang mau masuk ini roastery tapi kopinya yang kopi dari Bogor. Entah itu mau Cibulao, Sukawangi, Sukamakmur, atau Hamerang. Sama kopinya dari Bogor, ayo deh kita cobain bareng-bareng. Apa yang support banyak banget gitu. Jadi kayak kita ngerasa di sini bener-bener apa ya, kayak coffee itu connecting people itu berasa banget gitu loh. Nah itu yang kita bener-bener jadi janji brand kita gitu loh. Kalau lu dengan ngopi, lo bersosialisasi dengan orang, lo punya relasi baru, lo punya sahabat baru, lo punya ilmu baru juga. Itu sih yang gue bener-bener banggain sih. Oh keren ya. Bacot aja sih. Enggak kok, gue nggak latihan ngomong itu semalam. Anyway, menurut lo industri kopi saat ini kan banyak banget nih bro. Ini yang buka tuh banyak banget. Apalagi Bogor. Bogor tuh gue lihat kayaknya setiap sebentar-sebentar keluar baru bulan yang sekali bagus. kayaknya ada yang baru. Iya, setiap bulan kayak ada yang baru dan bagus bro. Secara tempat, secara brandnya sangat bagus banget. Nah menurut lu gimana? Industri ini saat inilah menurut lu gimana nih? Apakah udah masuk ke gelombang atau gimana? Kalau gue sih ngelihatnya jujur malah seneng ya. Ya balik lagi plus minus. Kalau kita bilang dari segi bisnis ada kompetisi, ya sudah pasti. Setiap industri itu kayak kan seperti itu ya. Kecuali ya mungkin kita kayak perusahaan telekomunikasi yang
ya udah monopoli gitu. Oke. Ya saya nggak nyebut merek. Tolong disensor. Nah, tapi justru dengan adanya banyak coffee shop baru yang buka, kita juga kan bisa main, kita bisa refresh. Oh sekarang tren yang baru ini apa nih? Gitu. Mungkin masuknya sekarang udah ke coffee mocktail. Kalau sebelumnya kan kopi susu. Iya. Walaupun di Terweb sendiri, kalau yang gue lihat orang malah jadi lebih nikmatin cappuccino dan latte sekarang. Lebih banyak yang pesen itu. Manual brew juga semakin naik. Iya. Kalau misalkan banyak buka coffee shop, itu kan sebenarnya indikasi, yang minum kopi semakin banyak. Kita nggak sendiri nih ngebangun si industrinya. Betul. Tinggal gimana caranya ya kita jangan sampai kalah saing. Nah, value apa nih yang mau kita tawarkan ke si customer-nya? Itu kalau menurut gue sih asik sih. Asik Dan banget. menurut lo apakah masih kan semakin banyak pemain di industri ini kan mungkin ada titik di mana pasar jenuh. Nah, itu kira-kira apakah itu terjadi di industri ini dan masih banyak orang mungkin setahun 2 tahun ke depan masih pengen buka Si pengen. coffee shop gitu. Kalau menurut gue sih, kalau kita ngomong spesifik kopi ya, Iya. kopi itu udah ada berapa ratus tahun sih? Oh, udah lama banget. Mungkin bisa ribuan tahun gitu Iya. ya. Pertama kali dari Ethiopia, Betul. terus akhirnya muter ke Jazirah Arab, sampai akhirnya dibawa ke Eropa. Sampai sekarang kita masih berkembang. Tapi kalau kita lihat evolusinya kan jauh. Dulu nyeduh kopi mungkin kita masih digodok di panci. Terus muncul alat-alat ya mungkin kayak Turkish coffee gitu kan, mulai manisnya pakai pasir. Ya. Muncul kemudian filter coffee di Jerman, Melita ya kalau nggak salah, itu yang pertama kali. Muncul lagi ada mesin espresso. Jalan gitu terus 2006 sampai 2013, tiba-tiba muncul lagi yang baru nih, es kopi susu. Yang sekarang nilai industrinya mungkin udah jutaan US dollar kali ya. Betul. Sekarang muncul lagi, baru lagi yang coffee ready to drink, muncul lagi coffee mocktail. Menurut gue selama pemain di dalamnya itu terus berinovasi, dan kopi ini kan ya minuman yang paling akrab sama kita ya, nggak akan ada matinya sih. Ya secara produksi kayak teh, susu, kopi dari dulu udah memang ada Betul, terus. ada terus dan selalu meningkat gitu kan. Selama orang-orang di dalamnya nggak cuman kita yang dihilir, tapi juga yang di hulu terus berinovasi. Dulu malah pernah kita dengar ada yang namanya black honey process, wine process, honey anaero process. Terus ada juga yang mulai ngetrenin apa kemarin dari Jogja Space, Looping Banana. Itu kan sebenarnya semuanya inovasi baik dari segi produk, branding dan lain-lain. Dan akhirnya kan biar orang tuh nyoba supaya konsumsi kopi kita itu meningkat. Setahu gue sih kalau gue nggak salah dulu pas bikin paper, ya per kapita di Indonesia ini walaupun kita penghasil keempat terbesar sedunia, kita bahkan nggak nyampe sekilo per orang dalam setahun. Beda halnya dengan Jepang, Korea yang mereka bisa sampai 20-30 kali lipat gitu. Kayak kopi udah rutinitas, kalau di mereka kan kebutuhan gitu ya. Ya di kita yang penghasil, kalau kita bilang ya sumber dayanya dekat, cost of productionnya juga pasti lebih rendah. Selama kita ya di sini bisa terus improve cara ngolahnya sambil nekan cost supaya lebih banyak affordable orang bisa minum, akan terus berkembang sih menurut gue. Space growingnya masih jelas, masih banyak. Jadi long way to go lah ya industri ini ya. Masih long way to go, at least di lifetime kita ya. Amin. Lama nggak kena pandemi. Makanya guys pakai masker. Kalau ke coffee shop jangan marah-marah kalau disuruh pakai masker. Kalau pesan lu nih buat teman-teman yang baru mau mulai, mereka mungkin pengen juga, mungkin salah satu inspirasi buat mereka yang datang ke sini. Kayaknya gue pengen bikin deh kayak Terweb. Amin. Nah kira-kira apa nih pesan-pesan lu buat mereka yang baru mau mulai masuk di industri ini? Kalau gue ya, mungkin yang pertama kalau misalkan memang mau masuk di kopi atau apapun kerjaan apapun yang kita mau lakuin, mau itu digital marketing, UX UI, banking, finance, F&B, kopi, belajarlah sebanyak-banyaknya gitu dari banyak orang. Jangan ngerasa sombong, oh kita udah ngejalanin bertahun-tahun, gue tiap hari masih belajar nih.
sama orang baru gitu kan. Jangan ngerasa cepat puas, jangan ngerasa sombong, karena tren itu selalu berubah. Selalu improve setiap harinya, dan yang namanya usaha itu di mana-mana awalnya berat, rumit. Kedepannya makin berat. Kenapa gue bilang begitu? Kalau misalkan kedepannya makin berat, berarti lu nggak mau berkembang lagi. Iya kan? Kalau lu udah nyampe zona nyaman nih, oke, misalkan Third sudah bisa autopilot, sudah bisa profit terus setiap bulannya, terus ya udah kita puas di situ. Ya berarti kita kan nggak nyoba untuk ekspansi, kembangin produk baru, atau kita buka cabang baru. Justru kita harus mencari tantangan-tantangan baru nih, gitu. Makanya ketika kondisinya berat, ya bukan berarti kamu nggak boleh nyerah ya. Tapi usahalah semaksimal mungkin, selogis mungkin, sestrategis mungkin, lakuinnya dari hati, tapi juga tetap pakai logika gitu. Karena balik lagi, kalau buat gue pribadi, ini passion gue dan bisnis gue. Nggak bisa nitik beratin lebih ke arah passion atau ke arah bisnis. Harus imbang dua-duanya. Itu sih kalau gue. Oke, closing statement bro. Gak kerasa nih 30 menit nih ngobrol. Nggak kerasa ya. Apa nih closing statement dari seorang Indra Third Wave? Buat teman-teman, Buat ponakan gue lah, khusus lah. ya suatu saat kalau mampir ke Bogor, jangan lupa mampir ke Uncle Joe, terus melipir sedikit ke Third Wave. Cobain kopi itu nggak ngebosenin intinya mah. Setiap tempat itu pasti punya karakter masing-masing, punya unique selling point masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian suka explore, sekarang udah sangat-sangat menyenangkan gitu, dengan tetap jaga prokes. Ya. Gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya berjalan, explore terus. Dan kalau misalkan kalian memang mau mencoba untuk masuk industrinya, mulai dulu aja dari home brewer. Coba rasain serunya gitu, ngulik kopi sendiri di rumah buat ngeluarin rasa yang kamu mau. Itu aja. Yeps. Thank you bro, waktunya. Amin. Kita sudahi vlog hari ini. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.